Tuhan, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja di dalam kami pada saat pemberitaan firman Tuhan. Kami dengar, ya Tuhan Yesus, bahkan Tuhan, kami mau tanamkan firman itu di dalam hati kami, menjadi kekuatan baru bagi kami untuk mengiring Tuhan dengan setia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 16 sampai dengan 18. Ulangan 7 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka. Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Saudara-saudara, kita sudah membaca ayat ini dan kitab Ulangan ditulis ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Kitab Ulangan ini ditulis, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan di tengah perjalanan itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan meminta kepada mereka untuk melenyapkan semua bangsa asing yang ada di sekeliling mereka. Apabila mereka atau bangsa Israel ini merasa lemah, merasa tidak berdaya untuk mengalahkan bangsa-bangsa asing itu, perintah Tuhan yang tadi kita sudah baca adalah bangsa Israel harus selalu mengingat perbuatan besar yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan selama 400 tahun, saudara-saudara, bangsa Israel menderita sebagai hamba, sebagai budak di tanah Mesir. Sampai pada saat Tuhan mendengarkan doa mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Alkitab katakan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Ulangan pasal 5 ayat 15 katakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jelas sekali Alkitab katakan, yang membawa bangsa Israel atau yang membuat bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, adalah tangan Tuhan yang kuat, adalah lengan Tuhan yang teracung atas bangsa Israel, menghukum bangsa Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, setelah mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara, ada perintah-perintah yang Tuhan sampaikan kepada mereka, kepada bangsa Israel, dan perintah-perintah itu harus diikuti, harus ditaati, harus dituruti. Supaya apa? Supaya umatnya, bangsa Israel itu bertambah banyak dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Ulangan 8 ayat 1 katakan, sebab segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Salah satu firman Tuhan yang disampaikan dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan adalah bangsa Israel
harus melenyapkan semua bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak boleh bergaul, mereka tidak boleh berteman, mereka tidak boleh diam bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain itu, dengan bangsa-bangsa asing itu. Sebab itu akan menjadi jerat. Alkitab katakan itu akan menjadi jerat bagi bangsa Israel, menjadi penghalang bagi bangsa Israel berjalan tetap setia di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel hampir sampai ke tanah Kanaan, saudara-saudara, mereka bukannya bersuka cita, tetapi mereka berteriak dan menangis. Mereka sepakat untuk mencari seorang pemimpin baru menggantikan Musa. Supaya apa? Supaya pemimpin baru ini membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Tanah yang sudah menjadikan mereka, atau orang-orang yang sudah menjadikan mereka budak di tempat itu. Saudara-saudara, jelas sekali mereka lupa akan firman Tuhan. Mereka lupa akan apa yang Tuhan inginkan. Bilangan 14 ayat 1-4 katakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Mengapa mereka lakukan ini? Sebab pada saat mereka hampir masuk ke tanah Kanaan, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk memilih satu orang dari setiap suku. Ada 12 orang yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, untuk mengetahui bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Dan memang seperti yang Tuhan katakan, tanah itu adalah tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang memberikan hidup yang nyaman, kenikmatan yang penuh. Tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang gagah perkasa, orang-orang besar, raksasa, dan mereka melihat diri mereka kecil. Mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup, bangsa Israel tidak sanggup untuk mengalahkan penduduk Kanaan. Padahal perintah Tuhan adalah mereka harus menumpas, mereka harus memusnahkan semua bangsa asing yang ada di sekeliling mereka. Tapi mereka merasa tidak sanggup, jelas mereka lupa akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allah sendiri yang katakan bahwa bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan tangan Allah yang menyertai mereka. Dan selama mereka ada dalam perjalanan, banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali mujizat yang dibuat oleh Tuhan, banyak sekali perkara-perkara besar yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi itu tidak ada di dalam hati mereka. Itu tidak ada di dalam ingatan mereka. Ayat yang tadi kita sudah baca. Ayat-ayat Ulangan 7 ayat 16 sampai 18 itu dikatakan, ayat 17. Jadi jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Perintah Tuhan adalah bangsa Israel harus selalu mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada banyak mujizat-mujizat yang sebetulnya dapat menguatkan hati bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mau mengingat perbuatan Tuhan, kalau bangsa Israel mau mengingat firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. 2 orang dari 12
pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Mereka katakan kepada bangsa Israel, mereka membangun semangat bangsa Israel. Mereka katakan kepada bangsa Israel, Bilangan 14 ayat 9 katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, hanya ada 2 orang yang berpikiran positif. 10 orang lupa akan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka memberikan semangat karena mereka mengingat perbuatan Allah yang besar. Karena mereka mengingat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Dan hasil dari apa yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb adalah mereka dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Orang-orang lain yang tidak percaya bahwa mereka dapat mengalahkan orang-orang Kanaan itu, dengan pertolongan Tuhan, satu pun di antara mereka tidak ada yang masuk, tidak ada yang mewarisi tanah Kanaan. Saudara-saudara, kalau kita mau mengingat perbuatan Tuhan yang besar, yang membawa kita keluar dari perhambaan dosa, budak, dulu tadinya kita budak dosa, tapi Tuhan bawa kita keluar. Ada satu tempat perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Tapi sebagaimana yang kita tahu, dunia ini penuh dengan segala kesusahan. Dunia ini banyak sekali upaya yang membuat kita dapat jatuh jauh dari Tuhan. Ingatlah selalu apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ingatlah selalu bagaimana firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari tetap teguh, tetap kuat. Jangan lihat dunia. Jangan tertarik kepada kenyamanan sesaat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak dapat mewarisi Kanaan rohani itu. Saudara-saudara, perjalanan kita hampir sampai ke tempat tujuan. Biarlah kita selalu ingat akan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bagaimana tangan yang besar, tangan yang teracung itu selalu menolong kita. Jangan kita tertarik kepada dunia, apalagi sampai kita ikut melakukan dosa seperti dunia lakukan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah miliki kekuatan yang dari Tuhan. Tetaplah ingat apa yang menjadi janji Tuhan, perbuatan Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan masuk ke dalam sorga yang mulia. Tanah Kanaan sorgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hati kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Allah kami hebat, Allah kami kuat, Allah kami heran. Ya Tuhan, kalau kami menyimpan firman-Mu, mengingat segala perbuatan besar Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan pertolongan Allah tetap menjadi bagian kami. Segala kesusahan yang dunia berikan atau segala kenikmatan ya Tuhan Yesus yang dunia berikan ya Tuhan, tidak boleh kami ambil. Kami tidak boleh bersekutu dengan dunia ini. Tapi biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami. Biarlah Tuhan Yesus pikiran kami ini tetap berpaut kepada Tuhan. Kami tetap mengingat akan perjanjian Tuhan, akan firman-Mu, akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Allah yang memiliki kami adalah Allah yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.